dua perlawanan menentang gergasi Asia, tidak ada satu pun kekalahan. Ada 2 poin yang sangat berharga dalam mereka. Yang ditampilkan oleh timnas adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa. Hi, can you hear me? Welcome to this important session. We appreciate your commitment to representing Indonesia on the football field, and we look forward to a productive meeting today. Eliano and Mace, on the approval of your naturalization, we are thrilled to welcome you as a part of Indonesian football family. Kami memberangkatkan tugas dari Kementerian Hukum dan HAM untuk pengambilan sumpah sebagai warga negara di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda. Gerak cepat PSSI. Usai disetujui oleh DPR RI, kini PSSI telah mengirimkan petugasnya ke Belanda untuk mengambil sumpah WNI Mesilgers dan juga Eliano Renders. Mesilgers dan Eliano Renders segera ambil sumpah WNI. Media Vietnam ini kepanasan hingga bilang begini, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Saat ini perkembangan pesat timnas Indonesia memang semakin menarik perhatian dunia. Berkat kualitasnya yang terus meningkat, banyak yang mengklaim bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki level di tingkat atas. Bahkan tidak jarang ada yang menyebut level skuad Garuda saat ini bukan sekelas Asia Tenggara lagi, melainkan tingkat Asia. Hal ini bukan hanya omongan kosong belaka jika berkaca pada sejumlah prestasi yang telah dicapai timnas Indonesia di era Sintayong. Yang paling menjadi sorotan adalah timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perkembangan positif timnas Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu singkat ini membuat citra Indonesia seketika terangkat di dunia internasional. Bahkan pelatih sekelas Roberto Mancini secara tersirat mengungkapkan jika pertandingan melawan Indonesia dinilai akan jauh lebih penting dibandingkan saat melawan Bahrain ataupun Cina. Hal tersebut langsung saja membuat kedua negara tersebut menjadi merasa cukup kesal. Dengan status Arab Saudi sebagai tim langganan Piala Dunia, ditambah mereka sekarang dilatih oleh Roberto Mancini, memang secara realistis bisa meraih 1 poin saja sudah luar biasa. Lalu setelah itu Indonesia akan melakoni 2 laga kandang melawan tim Australia serta Bahrain. Kemudian laga tandang lagi ke Cina, dan 2 laga terakhir di round ketiga tahun 2024 adalah menjamu Jepang dan juga Arab Saudi. Terlepas dari itu semua, baru-baru ini Roberto Mancini mengungkapkan secara tersirat jika laga melawan Indonesia adalah laga yang dirasa bisa menjadi kunci. Bahkan menurutnya pertandingan melawan skuad Garuda dianggap jauh lebih penting dari laga melawan Bahrain ataupun Cina. Selain karena pertandingan melawan Indonesia adalah laga perdana, menurut Mancini kekuatan timnas Indonesia juga menjadi alasan lainnya. Menurut pandangannya, Indonesia punya potensi besar serta dinilai memiliki sejumlah pemain muda yang menjanjikan. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, kata Roberto Mancini. Tentu saja Mancini sendiri bukan tanpa alasan mengatakan hal tersebut. Meskipun Indonesia sering dicap sebagai tim pelengkap di grup C, tetapi bagi Mancini hal itu tidaklah benar. Roberto Mancini juga mengaku terus memantau perkembangan sepak bola Indonesia sampai sekarang. Hal tersebut karena di matanya Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap sepele. Salah satu poin yang jadi perhatian khusus untuknya adalah materi pemain yang terus berubah. Selain itu, Mancini juga melihat sosok di balik itu semua, yang tidak lain adalah Erick Thohir. Selama di Inter Milan, Mancini tentu sangat mengenal Erick Thohir sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan juga memiliki ambisi besar. Maka dari itu, ketika Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI, Mancini percaya sepak bola Indonesia berada di tangan yang tepat. Di sisi lain, mendengar apa yang diutarakan Mancini tentu membuat Bahrain dan Cina seolah merasa disepelekan. Bahrain dan Cina dibuat heran mengapa tim yang tidak diunggulkan dan memiliki ranking FIFA terendah di grup C bisa dianggap sebagai ancaman. Namun menurut mantan pelatih Bahrain U23 Samir Kamam, timnas Bahrain saat ini harus memasukkan Indonesia ke dalam list hitam sebagai tim yang berpotensi mengejutkan di round ketiga. Hal tersebut tentu berkaitan dengan materi pemain timnas Indonesia yang sekarang diperkuat oleh pemain naturalisasi. Itulah kenapa menurut Samir Kamam menegaskan Bahrain juga harus mempersiapkan tim sebaik mungkin di round ketiga pada bulan Oktober mendatang. Di tahap ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik. Dari semua tim yang ada, kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tidak tahu siapa pemain yang akan dipantau.
karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja, karena ini merupakan permainan tim, kata Samir Kamam. Komisi 3 DPR RI akhirnya resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan, yakni Messil Gers dan juga Eliano Renders. Kepastian ini didapatkan setelah rapat Komisi 3 di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta pada Selasa 17 September 2024 kemarin. Persetujuan ini didapatkan setelah Komisi 3 rapat kerja bersama Menpora, Dito Aryo Tejo, Kementerian Hukum dan HAM, serta PSSI. Data-data dari Messil Gers dan Eliano dijelaskan dalam rapat tersebut. Dijelaskan dengan rinci terkait karir dan pengalaman Messil Gers serta Eliano Renders. Setelah dipastikan sudah sesuai dengan perundang-undangan bahwa pemain Messil Gers dan Eliano ini memiliki keturunan Indonesia, anggota Komisi 3 DPR RI itu pun langsung memberikan persetujuan setelah menanyakan kepada semua pihak yang hadir di sana. Dalam kesempatan ini Dito pun mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi Messil Gers dan Eliano ini ditargetkan selesai cepat. Hal ini karena keduanya diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Calon pemain timnas Indonesia Eliano dan Messil Gers akan segera melaksanakan pengambilan sumpah warga negara Indonesia di Belanda. Hal tersebut diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa kemarin. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi supporter timnas Indonesia jelang pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam mengkritik kebijakan PSSI yang terus melakukan naturalisasi sehingga bakat lokal tidak terakomodir dengan baik di timnas Indonesia. Messil Gers dan Eliano Renders direncanakan bakal memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Dengan hadirnya kedua nama tersebut, maka separuh dari pemain timnas Indonesia merupakan pemain keturunan. Jika proses naturalisasi Eliano dan Messil Gers berjalan lancar, maka akan ada 14 pemain yang berstatus naturalisasi. Hal ini mendapatkan kritikan cukup keras dari media Vietnam, yakni Plo VN, lewat artikel dengan judul "Hari terakhir pemain lokal timnas Indonesia telah tiba". Mereka menilai kehadiran Messil Gers dan Eliano membuat kesempatan pemain lokal di skuad Garuda semakin tidak jelas. Tak apalah, dengan jumlah pemain naturalisasi di timnas Indonesia yang hanya sekitar separuhnya, jumlah pemain naturalisasi di lapangan sudah sangat banyak, tulis Plo VN. Kehadiran pemain-pemain keturunan diakui mereka meningkatkan level permainan timnas Indonesia sejauh ini. Namun di sisi lain, hal ini membuat para pemain lokal menjadi sangat sulit untuk mendapatkan tempat di tim utama skuad Garuda. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.